Saya tidak butuh kafir, Pak, butuh keselamatan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum Bapak Pendeta Sopan Sembiring. Ya, ini yang pertama kalinya kita berdialog, Pak, ya. Setelah saya menyimak video Bapak yang mengulas tentang saya di channelnya Bapak Pendeta Berianto Samasi. Alhamdulillah kita bisa berdialog, Pak, bisa bertemu di grup ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan terhadap umat, baik dari Kristen maupun terhadap umat Islam. Saya merasa tertarik untuk membahas pernyataan Bapak barusan, bahwa Bapak itu butuh keselamatan. Saya ingin tahu dari versi Bapak dulu sebelum saya menjelaskan atau menanggapi pernyataan-pernyataan yang ada di luar sana tentang Yesus itu adalah hidup, keselamatan, jalan keselamatan dan hidup. Bapak Pendeta yang saya hormati, menurut Bapak, keselamatan yang ditawarkan Yesus itu seperti apa? Coba Bapak terangkan. Terima kasih. Banyak sekali artinya kafir itu. Tapi kalau udah menjauh dari Tuhan, sudah melanggar perintah-perintahnya yang kita imani, itu kafir. Sedikit saya tanggapi, Pak, kaitannya dengan kata kafir ini, ya, Pak Pendeta Sembiring. Kata kafir itu berasal dari kata kafara dan tidak ditemukan di dalam bahasa apapun selain daripada bahasa Al-Quran. Dulu sebelum Islam datang, Pak, orang saling mencemooh, khususnya orang-orang Arab, itu ngatain sesama Arab yang menurut mereka tidak sepaham dengan pemahaman mereka, ya. Karena pada saat itu Jazirah Arab itu terbagi beberapa kabilah-kabilah dan suku-suku, di mana suku yang satu dengan suku yang lain merasa lebih tinggi, merasa lebih benar, dan merasa sembahan mereka itu benar daripada sembahan suku-suku yang lain. Nah, mereka menggunakan penyebutan jahil, bukan kafir. Orang-orang yang menjadi bahasa yang menjadi asal-usul kata kafir pun sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kata kafir itu tidak digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengklaim, ya, atau menghinakan, merendahkan bangsa lain atau suku lain, selain dengan menggunakan kata jahilun. Nah, Al-Quran kemudian datang memperkenalkan kata itu, Pak, kata kafir, kafarah, yang artinya menutup atau tertutup. Jadi orang-orang yang menutup diri terhadap ajaran Rasulullah Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan kafir. Jadi, kenapa kemudian orang Kristen juga menggunakan kata kafir? Itu disebabkan karena, ya, keusilan, kejahilan tangan-tangan orang-orang yang duduk di dalam lembaga Alkitab Indonesia. Menggunakan kata kafir pada bukan tempatnya. Mencomot bahasa yang sangat prinsipil, yang sangat sakral dalam Al-Quran, dengan mengambilnya, menggantikan kata bodoh, menggantikan kata jahil di dalam kitab mereka dengan kata kafir. Sehingga definisi kafir, makna kafir itu buruk, menjadi tidak baik. Padahal sebelumnya kata kafir itu adalah kalimat yang sangat lembut, yaitu orang-orang yang menutup diri terhadap pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kafir. Kebalikannya mukmin atau muslim, yang mana mukmin atau muslim adalah orang yang menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang membedakan antara muslim dengan kafir, muslim menerima ajaran Islam, kafir menolak ajaran Islam. Sederhana, nggak ada yang buruk di situ, Pak. Tapi ketika kata kafir itu digunakan oleh Kristen, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, digunakan oleh gereja, kata kafir kemudian maknanya, orientasinya kepada hal-hal yang buruk. Itu yang perlu Pak Pendeta Sopan Sembiring pahami dengan baik. Maaf, saya lagi-lagi ngajarin.
Jadi kata kafir itu menjadi buruk disebabkan karena pemaknaan dari orang-orang yang cuma mengambil kata kafir tanpa sah dari Al-Quran. Ya, agar sama-sama kita pahami dengan baik. Seperti itu Pak Sembiring. Nah, sekarang pertanyaan saya yang tadi, keselamatan apa yang menurut Yesus yang betul-betul adalah murni keselamatan? Bukan ilusi, bukan halusinasi, bukan angan-angan, bukan asumsi. Silakan. Ya, oke. Ini sahabat saya yang saya tunggu-tunggu nih ya. Ya, tentu keselamatan itu juga tidak bisa ujuk-ujuk. Bungnya, saudaraku Zulkifli. Harus ya banyak-banyak kita pelajari. Sepintas ya Pak. Kami dulu menurut perjanjian lama dituntut keselamatan itu menjalankan hukum Taurat. Sudah hampir 3.000 tahun ditunggu-tunggu. Apakah ada manusia yang bisa selamat, bisa menjalankan hukum Taurat? Ternyata tidak bisa. Maka turunlah firman itu menjadi manusia, sekalian menggenapi hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat secara sempurna. Lalu setelah dia jalankan, dia mengevaluasi. Ternyata umat dunia ini, manusia yang telah berdosa itu tidak akan sanggup melakukan hukum Taurat itu. Maka dia memberi kasih lagi ya. Dia memberi jalan keluar, menawarkan bagi yang mau bahwa jalan keselamatan itu melalui anugerah. Itu sudah dijelaskannya. Lalu jauh-jauh diterangkan sudah jelas oleh Rasul Paulus. Itu keselamatan dunia ditawarkan lagi bagi yang mau melalui anugerah. Lalu keselamatan dunia ditawarkan, disuruh melakukan kasih, mencintai satu dengan yang lain. Begitu Pak, itu secara pintas dulu. Saya hormati sobat saya Zulkifli, saya hormat. Baik, terima kasih saudaraku Pak Topan Sembiring ya. Saya ingin menanggapi pernyataan Bapak yang awal yang mengatakan bahwa keselamatan itu awalnya dari hukum Torah. Nah, ini titik tumpuan permasalahan sebenarnya adalah pemahaman sahabat-sahabat Kristen terhadap hukum Taurat ini. Yang ingin saya ketahui dari pengetahuan Bapak, sebenarnya hukum Taurat itu diperuntukkan spesial kepada Bani Israel, atau hukum Taurat itu juga diperuntukkan kepada non-Israel, Pak? Kalau Bapak mengatakan hukum Taurat itu berlaku untuk non-Israel, ada nggak dalil yang mendukung itu? Silakan Pak Pendeta. Ya, oke. Kalau kita hanya saling mengklaim, orang Yahudi perjanjian lama itu juga menganggap kalau tidak beriman kepada agama orang Yahudi itulah termasuk kafir. 1.500 tahun sebelum Al-Quran ada sudah disebutkan itu, atau padanannya. Kalau hanya sekedar pinjaman kata untuk bahasa Indonesia, oke-oke aja sobatku Yul. Kita kan ini saling mempengaruhi. Nggak usah iri kalau memakai kata yang sama. Allah, kafir. Itu boleh kita saling pinjam. Kalau kita tidak saling mengklaim misalnya ya, maka umat Islam ini juga sulit akan belajar. Bagaimana kalau tidak boleh menggunakan tulisan Latin, rumus-rumus daripada kimia, istilah-istilah biologi, kesehatan, semuanya itu bukan bahasa Arab. Boleh kita pakai saling bersama gitu. Begitu ya. Kalau kafir itu ya kita saling mengklaim satu-satu itu. Kami juga menganggap kafir kalau tidak beriman kepada Yesus. Itu kalau zaman terjemahan dalam sekarang ini. Jadi satu-satu ya Mas. Ya, Abang Zulkifli yang terhormat.
kita ini ya saling tukar pikiran aja ya. Boleh-boleh aja kita curhat atau apa, diskusi. Oke ya, terima kasih. Baik, sahabat saya Pak Sopan ya. Ketika kita sering mendengarkan sahabat-sahabat Kristen mengatakan tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Lalu kemudian di situ ada kata yang menjadi alat manusia di muka bumi ini saling berlomba untuk meraihnya, yaitu keselamatan. Nah, berbicara mengenai keselamatan, Pak, tentu tidak terlepas daripada hidup keberagamaan seseorang. Seperti apa dia beragama, agama apa yang dianutnya, penjabaran amalan ibadah di dalam agamanya yang dia laksanakan, kemudian sembahan yang dia serahkan dirinya untuk menjadi hamba, lalu kemudian kejunjungan mana dia menobatkan dirinya sebagai pengikut, itulah yang menjadi acuan keselamatan. Endingnya, keselamatan itu adalah bagaimana isi ajaran tersebut yang menjadi acuan untuk meraih keselamatan. Kenapa saya mengatakan bahwa kata kafir itu adalah mutlak milik daripada Al-Quran yang memiliki pemaknaan berdiri sendiri sesuai dengan kaidahnya. Jadi ketika dia disalahartikan atau digunakan pada posisi yang tidak benar, maka itu akan mempengaruhi beberapa hal yang terkait di dalamnya. Nah, kita boleh saja menganggap itu biasa, kita ini saudara, kita ini sahabat, kita ini keluarga sekalipun. Jadi sah-sah saja saya menggunakan bahasa Quran, sah-sah saja Al-Quran juga menggunakan bahasa lain. Itu menurut Bapak. Tetapi berbicara mengenai konsep keselamatan, orang tidak boleh berasumsi, tidak boleh cocokologi, dan tidak boleh akal-akalan, Pak. Makanya kenapa Yesus dikatakan dialah jalan, dialah keselamatan, dialah hidup. Karena mengacu kepada kebenaran yang dia bawa. Yesus datang sebagai utusan Allah, sebagai penopang keselamatan bagi Bani Israel, datang untuk mengajarkan keselamatan dengan kaidah-kaidah jelas, Pak. Bukan dengan asumsi, bukan dengan akal-akalan, bukan asal-asalan. Makanya dikatakan oleh Yesus itu sendiri di dalam kitab yang Bapak pelajari ya, bahwa ada saat di mana engkau akan menyembah Allahmu, sembahanmu itu dengan sembahan di dalam kebenaran, di dalam roh. Maka ada perintahnya, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa maksud roh ini, Pak? Menurut kacamata Yudaism dan juga Islam, roh di situ adalah hati, sesuatu yang tidak nampak, keikhlasan, kekhususan, keinginan untuk menyembah kepada Allah tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan. Baik dorongan dari dalam diri sendiri berupa ria, sombong, pingin ditahu, pingin dilihat, pingin dipuji oleh orang lain, maupun ya, sombong, menganggap dirinya lebih beriman daripada orang lain. Bagaimana dengan kebenaran? Menyembah dalam kebenaran adalah menyembah ketika dia sujud ada tuntunannya, ketika dia bernyanyi dalam beribadah ada tuntunannya, ketika dia ibadah 5 kali sehari ada tuntunannya, ketika dia melakukan puasa ada tuntunannya, ketika dia bersunat ada tuntunannya, ketika dia bersyahadat ada tuntunannya, ketika dia melakukan prosesi penyembahan-penyembahan di dalam agamanya ada syariatnya, ada hukum-hukumnya, tidak asal-asalan. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Artinya ketika Yesus mengajarkan ada saat di mana engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran, artinya ada masa di mana kelak engkau akan menyembah Tuhanmu dengan tuntunan, dengan syariat, dengan kaidah, dengan aturan, dengan metode, dengan hukum-hukum yang sudah paten, yang sudah jelas, yang menjadi acuan di dalam penyembahan. Maka Yesus tak hanya mengatakan
Ketika dia nanti datang, yaitu roh kebenaran, seorang penolong, dialah yang akan menuntun kamu ke dalam semua kebenaran, mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala keadilan, dan menginsafkan dunia ini akan dosa. Itu ajaran Yesus, Pak. Makanya ketika kita mengkaji kata kafir, itu tidak asal-asal. Makanya kata kafir itu kemudian menjadi pertentangan, menjadi polemik, khususnya di negara ini. Itu disebabkan karena segolongan orang mengambil kata kafir itu, kemudian dimaknai dengan makna yang tidak seharusnya. Yang seharusnya adalah jahil atau bodoh, itu kemudian diterjemahkan menjadi kafir. Seakan-akan kafir itu identik dengan bodoh. Padahal bodoh menurut perspektif kita selaku orang Indonesia dengan orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu berbeda. Sementara asli original teks daripada kafir itu definisinya jelas, diperuntukkan kepada siapapun yang tidak menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, maka dia disebut kafir. Kata kafir menjadi buruk kemudian, Pak, itu disebabkan karena kesalahan sang pengguna itu sendiri. Kata bebal diterjemahkan kafir, kata bodoh diterjemahkan kafir, kata laknat diterjemahkan kafir, kata kutuk juga diterjemahkan kafir. Sehingga definisi kafir itu hancur. Padahal kafir menurut Al-Quran adalah orang yang di luar daripada Islam. Itu aja. Tidak ada embel-embel buruk di dalamnya. Seperti itu, sahabat saya, Pak Pendeta Sopan Sembiring. Oke, terima kasih ya. Pada mulanya itu kan Allah itu memilih suatu bangsa gitu ya. Jadi pada saat itu belum untuk seluruhnya, hanya sebagai patron. Jadi memilih bangsa Israel Yahudi supaya semua firman-firmannya, undang-undangnya dituangkan melalui satu negara, jangan banyak, supaya tidak banyak supir gitu ya, supir keselamatan. Jadi supir keselamatan itu adalah orang Yahudi itu pada mulanya belum genap, belum disempurnakan secara keseluruhan itu undang-undang atau apa yang kita lakukan di dunia itu. Jadi step by step diawali dari bangsa Yahudi itu sebagai patron gitu ya. Nah, jadi dalam kelanjutannya sampai menuju Yesus kesempurnaan daripada segala undang-undang, maksud Tuhan itu menciptakan manusia sudah dituangkan ke sana gitu ya. Jadi untuk sementara itu memang dikhususkan untuk orang Yahudi, tapi sudah tersirat kalau tidak mengikuti agama Yahudi dianggap kafir, itu sudah terlibat di luar Yahudi, itu isyarat dulu gitu ya. Dalam perjalanannya sampai ke Yesus, genaplah semua undang-undang aturan hidup di dunia ini untuk menuju keselamatan. Maka setelah itu diumumkan amanat agung gitu. Itu udah universal ya, untuk siapa saja udah berlaku. Kalau pada mulanya yang khusus, tapi udah tersirat ya karena ada kata kafir itu gitu. Jadi setelah sempurna semua undang-undang bagaimana hidup di dunia itu, setelah Yesus menggenapi semua hukum Taurat itu dan semuanya itu, maka diakhirilah dengan amanat agung secara universal gitu. Itu sepintas yang bisa saya ceritakan. Mungkin sobat saya Yul kurang puas, bisa kita lanjut ke ini ya. Terima kasih dulu. Baik, sahabat saya Bapak Sopan Sembiring, izinkan saya membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma
ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ayat ini terjemahan Indonesianya seperti ini. Dan ingatlah tatkala Isa ibnu Maryam, yang kemudian teman-teman pengguna daripada kitab yang menggunakan bahasa Gegrika menyebutnya dengan Eisos, atau kemudian kita kenal dengan sebutan Yesus. Yesus berkata menurut penyampaian Allah di dalam Al-Quran, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu." Jadi yang diseru di sana oleh Isa alaihissalam adalah Bani Israel. Tidak diseru Bani Ismail, tidak disebut Bani Kristen atau Bani Indonesia. Ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Ini pernyataan Nabi Isa atau Yesus di dalam Al-Quran, Pak. Bahwa beliau sesungguhnya diutus kepada Bani Israel. Untuk apa? Untuk menjabarkan, menjelaskan, mengukuhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Dan mengabarkan kabar gembira akan datangnya seorang penolong lain. Nah, bagaimana dengan pernyataan Yesus di dalam pengajarannya yang dikutip dari pengarang atau dari penulis-penulis kitab yang sudah dikanon? Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel." Ini pernyataan Yesus seirama, sejalan dengan apa yang tertuang di dalam surah As-Saffat ayat 6. "Ini sesungguhnya aku, ya Bani Israel, wahai orang-orang Israel, diutus Rasulullah ilaikum, diutus oleh Allah kepada kalian, musaddiqal lima, ya, membenarkan baina yadaih minat Taurat, apa yang datang sebelum aku, yaitu Taurat. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu sejalan dengan apa yang diinformasikan wahyu Allah di dalam Al-Quran. Yohanes 17 ayat 9, Yesus lebih sakral lagi, Pak, tentang kemana dia diutus. Kata Yesus, ini menurut pengarang kitab Yohanes, ya. Kata Yesus, "Aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi hanya untuk mereka Bani Israel." Jadi pertama Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan menyimpang ke bangsa lain. Jadi ketika Bani Israel, ketika teman-teman Kristen mengakui bahwa ada murid Yesus yang mengajarkan untuk non-Israel, itu sudah dijawab oleh ayat ini. Murid itu pasti murid murtad, murid itu pasti murid pembangkang, murid itu pasti murid durhaka. Karena Yesus sudah berpesan, dan Yesus tidak pernah membatalkan pesan ini. Makanya para ahli mengatakan bahwa penulis kitab kanonik itu bukan murid Yesus, orang lain, tetapi kemudian dinisbahkan kepada murid-murid Yesus agar dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6, di situ dijelaskan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini juga belum pernah dibatalkan ayat ini. Jadi sahabat saya Pak Sembiring, kalau tadi Anda mengatakan ajaran Torah itu dikhususkan kepada Bani Israel,
Lantas kenapa kemudian Kristen muncul mengaku bahwa Yesus datang menebus dosa manusia, mati terkutuk di atas di tiang salib untuk menebus orang-orang Kristen dari hukum Taurat. Sementara peruntukan hukum Taurat menurut Bapak itu spesial kepada Bani Israel. Kenapa yang dibebaskan Bani Kristen? Harusnya Yesus menyeru, aku datang untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Hai Bani Israel, aku datang untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa kemudian Paulus menyerukan Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum Tuhan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan? Gak nyambung menurut saya, Pak. Karena di dalam Yeremia 31 ayat 33, perjanjian baru Allah dengan Bani Israel adalah dimasukkannya ke dalam batin setiap Bani Israel hukum Taurat, bukan kepada batin setiap manusia. Berarti hukum Bani Israel, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Kenapa Yesus datang membebaskan Kristen dari hukum Taurat? Sementara orang Kristen itu tidak terikat oleh hukum Taurat, karena mereka bukan Bani Israel. Ini hal yang perlu Bapak selaku pendeta, selaku pengembala, sebagai penghulu dalam jemaatnya Bapak harus memikirkan, ini benar atau salah yang saya sampaikan. Demikian. Terima kasih ya. Saya tidak bisa lagi fokus kalau sobat saya ini khotbah gitu ya. Yang mana yang mau saya tanggapi itu, apakah khusus tentang kafirnya atau yang lain gitu ya. Coba perjelas dulu supaya bisa saya fokus. Baik, Bapak Sopan Sembiring, kita fokus kepada kata kafir atau fokus kepada konsep keselamatan atau fokus kepada hukum Torah itu dikhususkan kepada Bani Israel. Silakan Pak, 3 poin ini saya masih ada waktu kurang lebih sejam sebelum saya ke kantor. Kalau Bapak mau bahas salah satunya silakan, 3-tiganya juga boleh. Terima kasih. Baik, Bapak Pendeta Sopan Sembiring, terima kasih atas perkenalannya pagi hari ini ya. Bapak mau istirahat, silakan. Nanti mudah-mudahan Bapak ada kesempatan untuk bisa fokus pada saya lagi berdiskusi ya. Karena menurut saya Bapak adalah debater Kristen atau pendeta ya, yang namanya Sopan Sembiring, dan memang kelihatannya Bapak sopan di dalam berdiskusi. Di perkenalan ini saya berharap Bapak tidak mengatai saya sebagai pengkhotbah, tidak. Ya, tetapi mohon Bapak pahami, saya dalam menjabarkan sesuatu itu memang harus tuntas, Pak. Karena misi saya bukan cari menang kalah, tetapi menyampaikan kebenaran sebagaimana yang diinstruksikan oleh Yesus, Tuhan Bapa, mengatakan Dia adalah hidup, Dia adalah jalan, Dia adalah keselamatan. Ya. Maka karena itu tidak ada keselamatan di luar daripada kebenaran. Maka yang menjadi acuan untuk mendapatkan jalan keselamatan dan hidup itu adalah kebenaran. Untuk mengetahui suatu kebenaran, maka tidak bisa berasumsi, tidak bisa asal-asalan, tapi harus betul-betul dibuktikan. Bukti itu pun harus otentik, harus absolut, bahwa kebenaran itu terjabar seperti ini dan seperti ini. Tidak asal percaya saja, tidak asal imani saja. Ini kesempatan kita Pak, bertemu di sini ya. Saya berharap sebentar malam Bapak ada aktif lagi di grup ini biar kita tuntaskan. Bapak selaku pendeta yang banyak mengembalakan jemaat-jemaat, ya harus meluangkan penginjilan di grup ini, menyampaikan sisi kebenaran yang Bapak punya, supaya kalau bisa semua umat Islam yang ada di grup ini itu bisa murtad kalau memang ajaran Bapak itu benar. Sebaliknya, kalau ternyata ajaran Bapak itu salah dan Islam itulah yang benar, saya minta Bapak yang mu'alaf. Jadi itu harus menjadi satu titik tempuh dalam berdiskusi.
Jadi tidak ada kebencian, tidak ada saling hujat satu sama lain karena merasa benar, tetapi murni betul-betul menjadikan kebenaran itu sebagai tujuan daripada diskusi kita antara Bapak Pendeta Sopan Sembiring dengan saya selaku penginjil jalanan. Terima kasih. Fred, Mesias itu raja yang diurapi itu zamannya Daud, zamannya Musa, zamannya apa dulu ribuan tahun yang lalu. Mesias yang sekarang itu anak Allah. Matius 26 itu baca, Yesus disuruh mengaku apakah engkau Mesias anak Allah atau bukan. Lalu Yesus mengatakan, kamu telah mengatakannya. Lalu dibunuhlah Yesus. Ketika dia mengaku Mesias anak Allah, bukan Mesias raja yang diurapi lagi. Pret. Makanya belajar, jangan disamain itu Alkitab kami dengan kitabmu. Kitabmu itu nggak ada perjalanan sejarahnya, nggak ada pergolakan waktunya, nggak ada kronologisnya. Ujuk-ujuk, nggak ada ujuk-ujuk tahu-tahu begitu, mana ada. Kami ada perjalanan sejarah, buset dah. Yang Mesias raja yang diurapi mah zamannya si Raja Daud. Pret. Ini BN ikuti ya, saya anggap iklan, tetapi harus diteluruskan. Mesias itu ya Mesias, nggak ada Mesias anak Allah, Mesias tempo dolo, Mesias tempo sekarang, nggak ada itu. Mesias itu adalah orang yang diurapin, orang yang ditasbihkan, orang yang dianggap sebagai panutan, orang yang dianggap sebagai junjungan, orang, bukan Tuhan. Ya, Mesias kemudian berubah ketika ditranslate masuk ke dalam bahasa Yunani, Kristos. Seakan-akan Kristus itu berubah menjadi Tuhan. Jadi Mesias sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah posisi menjadi Khalik. Makanya Bani Israel itu menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Yang mereka tunggu adalah manusia biasa yang bisa menjadi raja, yang bangkit menjadi pembawa Bani Israel menuju kejayaan mereka, sama ketika mereka jaya pada masa Daud, pada masa Salomo. Itu ya, agar dipahami. Jadi Mesias yang diplesetkan kemudian oleh orang Kristen itu jauh daripada Mesias menurut asal usul kata tersebut, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Ini yang memahami kata Mesias dengan perspektif konsep Kristen imani saja itu sesat. Karena Mesias menurut Bani Israel adalah orang yang diurapin. Ya, tidak ada pemaknaan atau definisi lain daripada itu. Ya, karena Bapak Pendeta Sopan Sembiring tiba-tiba pamit, mungkin karena galau atau kaget melihat penyebaran tentang kata kafir, atau kaget setelah mengetahui bahwa ternyata murid-murid Yesus itu dipesan oleh Yesus agar jangan keluar ke Bani Israel. Berarti pengarang-pengarang kitab mereka yang mengajarkan ajaran Yesus kepada dunia dengan konsep yang tidak sama dengan ajaran Yesus, itu bukan murid Yesus yang lain, bukan murid Yesus yang asli. Kalaupun murid Yesus, berarti dia adalah murid-murid durhaka, murid yang murtad dari pengajaran gurunya, karena gurunya berpesan, janganlah engkau keluar ke bangsa lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada bangsa dari murid-murid Bani Israel. Itu pesan Yesus. Nah, yang membangkang kemudian yang mengajarkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk, itu adalah murid durhaka. Itu adalah murid yang murtad, yang ingkar terhadap pesan gurunya. Dan itu dari pengajaran murid yang durhaka, yang ingkar terhadap gurunya, itulah yang melahirkan kemudian ajaran Kristen. Ya, bisa jadi ini yang menyebabkan Bapak Pendeta Sopan Sembiring lari meninggalkan dialog. Ya, meskipun hanya tinggal ketikan, saya istirahat dulu ya. Tapi pada dasarnya tadi di awal dia berapi-api, begitu dijelaskan Yeremia 31 ayat 33 bahwa perjanjian baru Allah adalah bagaimana hukum Taurat itu bisa ditegakkan secara kekal kepada Bani Israel. Bani Israel, Bani Israel, kepada batin Bani Israel, bukan kepada Kristen, sehingga Yesus datang membebaskan Kristen. Ya,
yang dipenjara adalah tukul, yang dibebaskan adalah manra. Nggak cocok itu. Maka beragamalah dengan menggunakan akal sehat. Saya kira seperti itu ya Buti dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena pendeta Sopan Sembiring sudah tidak lagi aktif. Maka sementara ini saya akhiri dulu. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.